Kidul, sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan kontur alam yang indah, 13 geopark yang diakui UNESCO menjadikannya sebagai destinasi pariwisata dengan tingkat popularitas yang tinggi. Selain sektor pariwisata, Gunung Kidul memiliki potensi di sektor perikanan. Ikan menjadi salah satu komoditi yang disukai masyarakat, khususnya ikan lele. Ikan lele dengan nama ilmiah Clarias gariepinus dikenal dengan dagingnya yang lezat dan teksturnya yang lembut. Ikan lele memiliki banyak manfaat kesehatan. Dalam 100 gram ikan lele terdapat sekitar 18 gram protein berkualitas tinggi yang membantu dalam pembentukan enzim, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan tubuh, asam lemak omega 3 dan omega 6 yang baik untuk kesehatan jantung, dan vitamin B12 yang mendukung fungsi saraf dan produksi sel darah merah. Dengan begitu banyak manfaat dan harganya yang murah, menjadikan lele sebagai primadona ikan bagi masyarakat. Jumlah produksi budidaya ikan lele di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26.446,98 ton per tahun. Sedangkan jumlah konsumsi lele mencapai 40.000 ton. Budidaya ikan lele menjadi salah satu sektor penting dalam perikanan di Indonesia. Budidaya lele yang relatif mudah menjadikannya sebagai pilihan menarik bagi banyak petani ikan. Bahkan dengan budidaya lele, sebuah koperasi mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah di Gunung Kidul. Kami sajikan kisah koperasi 4M dalam budidaya lele di wilayah sulit air. Ini 1.719.000 nggih. Dari segi air, untuk Gunung Kidul kan dilihat dari kekeringannya, dari sulitnya air. Nah inilah, lele kan tidak perlu dan tidak butuhkan air yang banyak. Sehingga inilah yang kita fokuskan di lele. Kalau kita memelihara mungkin ikan sisik kayak nila dan sebagainya, bisa sih bisa. Namun nanti satu, ini adalah membutuhkan air yang banyak, kemudian waktunya relatif agak panjang. Kalau lele kan 3 bulan selesai. Ya, jadi 1 tahun bisa 4 kali panen. Ini kemudian juga untuk pangsa pasar, saya kira untuk kebutuhan lele di Kabupaten Gunung Kidul ini aja sudah 2 ton per hari, Kodia 25 ya, kota Yogyakarta ini 25 ton per hari. Ini peluang pasar masih sangat terbuka. Lur, iki awake dhewe piye, Lur? Awake dhewe lelene wis gedhe-gedhe, wis wancine panen. Terus awake dhewe golek bakul urung nemu. Gek solusine kepiye niki, Lur? Ya, saiki kepiye apike men yo awake dhewe iki penak lah, ngono piye apike? Oh, piye nek aku diusul cocok ora? Koyoke nek pemasarane awake dhewe iki saiki angel. Koyoke iki yo kudu nggawe bentuk semacam koperasi apa lah. Nah, aku setuju. Koperasi iso nguripe awake dhewe sejahtera, iso menyejahterakan anggota. Piye, Lur? Setuju, Lur? Setuju. Kita tatkala tahun 2011 ini mengalami kendala, yakni dalam pemasaran lele dari budidaya kita. Sehingga pada tahun 2011 itulah kita berangkat bersama-sama bagaimana untuk keluar dari permasalahan untuk penjualan lele yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Padukuhan Klampok ini. Kami bersama-sama teman-teman membentuk koperasi. Tanggal 20 Maret 2018 lonceng pertama koperasi Minamulya Maju Mandiri. Tujuan kami membentuk koperasi Minamulya Maju Mandiri, bagaimana Kabupaten Gunung Kidul ini dengan kekayaannya ini benar-benar harus sebagai pelaku, jangan hanya sebagai penonton. Merubah mindset, Pak, yang jelas. Mindset bagaimana Gunung Kidul harus sebagai pelaku dan membuktikan bahwasannya dengan kekeringan yang dulu benar-benar terkenal ya dengan keringnya, namun dengan terbatasan air ini kita bisa memperoleh kesejahteraan dari ikan
lele. Itu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus harus ada. Paling tidak nanti jenengan nyiapke RAB, jenengan nyiapke lokasi yang bisa digunakan sebagai agunan. Itu yang paling pokok, karena yang namanya agunan itu harus, nggak ada agunan dari sana juga untuk menyiapkannya juga susah, untuk mencairkannya juga susah. Tiap kita tanyakan terkait dengan bidang perikanan, pasti Pak, itu ditolak. Ya, karena apa? Wah, ini perikanan banyak resikonya. Ya, banyak sekali nanti yang mungkin kegagalan. Sehingga kami terus saja mencari lembaga yang bisa menampung dari pelaku-pelaku khususnya dari perikanan. Nah, ini ketemu dengan salah satu pendamping LPMUKP, ini Pak Rosi. Kalau dulu ya kami dikenalkan, kalau memang mau mengakses dana dari perikanan, ayo sudah kita sampaikan ini lewat LPMUKP. Kalau LPMUKP kejelas ya adalah tujuannya untuk dunia perikanan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah ada lembaga satu-satunya yang membidangi langsung terkait dengan perikanan adalah LPMUKP. Iya iki koperasi wis dadi awake dhewe ora ndek dana iki kepiye? Ngene lho, aku ki duwe informasi. Informasi. Oh, makatan modal IT nilai BLU LPMUKP kuwi sik bidangi perikanan. Siji, bungane cilik iso diangsur wulanan iso 3 sasi lho. 3 sasi pisan ki iso pas panen lele kuwi. Nah, carane ngitung ngene. Carane ngitung engko usaha sak polam iso diisi 2.000. Sekoro 2.000 hasilnya engko 800 nganti 1 juta lho. Nek hitung-hitungane per kilo kuwi 20.000. Nah, awake dhewe njipuk 1 miliar lho. Wah, 1 miliar. Lha apa iso mbelekke nek budidaya lele ku? Sing penting yakin iso Kang. Iso. Yakin lagi. 1 miliar nek diangsur awake dhewe ngene iso 5 tahun lur. Awake dijingok sing maksimal ae. Dadi enteng awake dhewe sik ngangsur. Iso. Yakin apa? Yakin. Yakin. Ayo diombe nek yakin. Peningkatan produksi lele tidak terlepas dari persoalan modal. Koperasi 4M yang bergerak di bidang budidaya lele memberikan bantuan pinjaman modal kepada petani lele dan memproduksi pakan sendiri sehingga mampu menekan biaya pembelian pakan. Yo, mulakno kuwi. Pak Kasmanto, nipu nek 1 miliar iki ngopo iso mbelekke? Anggota iki wis do muni-muni kepiye sing mbelekke ngono. Gampang. Terus sing gawe proposal sapa? Kowe iso ora? Aku yo ora iso nek gawe Ngene. proposal. Iya. Proposal LPMUKP iki duwe pendamping. Dadi sesuk ki sik gaweke, sik ngarahke iki saka pendamping awake dhewe gur persyaratan-persyaratan apa wis diklompleti. Berarti ana pendamping. Nah iyalah, awake dhewe ora mlaku dhewe. Awake dhewe gur ngetorke syarat kaya KTP. Ngono kuwi, Kang. Jadi mengko kuwi wis ana kaya pome ngono. Berarti kepenak awake dhewe sekali ngetutke. Gitu ya. Ayo. Nah, caranya menyusun proposal, persyaratannya apa-apa, sampai dengan pencairan kemudian penggunaan dana ini tetap didampingi sehingga tidak mungkin kalau nantinya itu salah jalur. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan langsung dengan menyediakan pembibitan yang murah, instalasi pengelolaan limbah yang baik, pakan mandiri, hingga edukasi. Dana dari yang dikelola oleh LPMUKP itu sendiri diperuntukkan untuk mendorong UMKM yang ada di lingkup usahanya di bidang kelautan dan perikanan. Diharapkan yang sudah memanfaatkan dana dari LPMUKP ini setidak-tidaknya meningkat 30% dari sebelumnya. Yang paling penting itu adalah satu, mereka lebih dari 1 tahun usahanya dan memang serius di usaha di bidang kelautan dan perikanan. Itu utamanya. Jadi tugas kami adalah mendampingi sampai mereka ready untuk menerima dana pinjaman. Kalau anggaran terbesar sebenarnya di pakan. Ya, pakan itu kan ada pakan 2, komersial dengan pakan mandiri.
Ini yang terbesar untuk budidaya itu adalah di pakan. Kalau kolam ini kan invest tetap, ya walaupun harus kita susutkan, namun kan sekali itu aja. Namun nanti kegunaannya adalah 5 tahunan. Tapi kalau pakan itu selalu, ya kita membutuhkan pakan harian. Nah, ini adalah cost tertinggi adalah di pakan. Jadi dari awal sudah kita sampaikan dalam penyusunan, ya, proposal untuk pengajuan ini harus dikembalikan loh, gitu, kepada anggota. Ini bukan bantuan hibah, ini bukan bantuan sekedar uang masuk keluar hilang, itu tidak. Namun ini harus kita kembangkan untuk usaha itu menghasilkan untuk mensejahterakan anggota, dan itu juga harus dikembalikan ke negara. Sebenarnya dana LPMKP ini adalah dana bergulir, dalam artian dana yang digulirkan kembali ke masyarakat itu adalah hasil dari pengembalian dari masyarakat itu sendiri, dalam artian pelaku usaha perikanan itu sendiri. Jadi sebenarnya ini satu, keberlangsungan program ini sendiri itu sangat tergantung kepada kedisiplinan dari pelaku-pelaku usaha kelautan dan perikanan ini untuk mengembalikan kewajibannya. Keterbatasan mengakses pasar dan kurangnya manajemen kualitas menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam budidaya ikan lele. Peran penyuluh tentu menjadi pintu dalam peningkatan produktivitas dan peningkatan akses teknologi informasi. Dalam artian kami sendiri sekarang merubah orientasinya, tidak hanya sekedar pendampingan kegiatan usahanya, tapi kami juga melakukan pendampingan terhadap rencana bisnis sampai dengan realisasi bisnisnya. Sehingga betul-betul bisnis ini bisa masuk ke dalam artian skala ekonomi yang membuat mereka sendiri bisa mengelola usaha mereka dengan baik. Itu intinya. Iki nyeleksi induk lele. Engko sore pemijahan. Tugasmu buang air, dava, mangko mindah induk sing siap ke penampungan. Siap, aku tak mlebu nyeleksi. Untuk pembibitan secara umum, baik dan benar ya, paling tidak dari kelompok, dari pelaku usaha itu dia memiliki indukan untuk mendapatkan benih, kemudian dipijahkan. Iya Kang Kira. Udah siap Pak, Pak siap. Nah, ini kan mantep Pak. Betina ini adalah bulat. Kalau jantan ini ada yang panjang. Dipijahkan, mendapatkan telur. Nah, telur ini kemudian ditetaskan, terus setelah berhasil menetas, itu nanti kita akan mendapatkan larva-larva yang bisa kita kembangkan menjadi benih unggul untuk kegiatan budidaya ikan. Kalau kegiatan pembenihan ini bisa berhasil, bisa digunakan untuk pembesaran ikan. Tebar bibit pira ya, Ben? Gus, Pip, 6-7 nek ora? eneng, butuhnya pira? 4 lho. 4. Aku 10 kintal eneng. Yo saiki yo tak kirim ning Playen karo Tahan Sate. Neng kolam H678 ayo, saiki wae. Tak tunggu Bang ya. Oke. Bagus mau lah pesanan piro mal? Tang kintal. Neng kolam ya.
Tak kirim sih. Oke, hati-hati Bang. Tenang wae, wong iki Mas Bagas tak kon pesen, insyaallah iki dikirim. Pak, pesanan lele dari Koperasi 4M udah mau datang? Oh ya, ayo ning mburi ya dian-dian di ning mburi. Ini lele yang kita pesan dari Koperasi 4M sudah dikirim sebanyak 1 kuintal. Lele kami taruh dalam 1 kolam dulu. Kami selalu minta lele ini dari 4M dikarenakan kualitasnya baik dari segi kualitas pakan maupun dari segi kualitas kesehatan ikan. Kami merasa dapat dipertanggungjawabkan atau terjamin. Kalau pakan saat ini kan ada pakan mandiri, satu. Yang kedua, ini kita menggunakan campuran enzim. Kalau nila kan membutuhkan protein rendah 28 cukup. Nah, kalau di sini memang kita menggunakan protein rendah kalau sudah LPG, namun kita fermentasi ya, kita bibis sehingga nantinya akan menghasilkan protein tinggi 30-an 2 juga gitu. Koperasi 4M ini sendiri dengan kegiatan budidaya lelenya ini kita harapkan jadi role model ya, yang ramah lingkungan dalam artian kita ketahui bersama yang menjadi faktor pembatas di Gunung Kidul adalah sumber air. Untuk air buangan dari kolam ini, wah ini dikhawatirkan nanti dampaknya jelek kan itu. Namun kita selaku koperasi memberikan contoh, kita kasih satu lahan di situ, ini kita kasih tanaman padi, kemudian dari itu kita airi dengan air dari kolam, sehingga hasilnya itu luar biasa. Baru dari warga masyarakat ini semuanya rame-rame, tadinya mau kita olah, nah harus kita kembalikan ke kolam, tidak boleh. Oh jangan, ini adalah hak milik kita. Kalau yang perikanan punya kamu adalah hanya membudidaya. Kalau sudah limbahnya, ya masuk ke pertanian saya, ini yang harus kita gunakan. Itu yang dulu. Sehingga saya sampaikan, kalau masa transisi memang sulit Pak. Ya, masa sulit dari perubahan. Namun kalau sudah diterima, ya sudah Pak, antipati, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ya nggak boleh. Sekali sudah keluar dari kolam, apapun yang sudah dari keluar, itu adalah hak umum, bukan haknya koperasi lagi. Untuk saat ini kan yang tahu digunakan baru airnya. Nah, yang kotoran yang mendap itu kan belum. Nah, nanti adalah PR kami, itu juga harus memfasilitasi dari teman-teman, ada masyarakat untuk memfermentasi itu menjadi pupuk organik. Di koperasi itu panen lele, masyarakat sekitar di kolam itu dia merasakan panen dalam bidang pertanian. Kita buktikan Bu, karena dengan keterbatasan air di sini, ini kita bisa menciptakan lapangan usaha. Usaha itu adalah lele yang sedikit air, namun bisa menciptakan penghasilan yang besar. Dalam pembinaan selama peminjaman uang ke LPMKP, mereka kita melihat, mengarahkan usaha mana yang bisa mereka kembangkan sehingga koperasi ini bisa jauh berkembang. Akhirnya terpilihlah salah satunya adalah program kegiatan budidaya lele. Kalau kita jual segar, itu kan nilainya segar sekian. Namun kalau kita olah itu jelas itu akan lebih dari separuh ya untuk keuntungan. Di satu sisi juga dari nilai ekonomi ini juga akan menambah dari warga anggota ini merekrut tenaga baru. Salah satu caranya adalah diolah menjadi nugget, menjadi kerupuk, menjadi tahu lele. Jadi nanti nilai jualnya itu juga lebih tinggi. Kalau kriteria yang pastinya mereka adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sektornya ada di 5 sektor. Satu yaitu sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, kemudian di pemasaran,
kemudian juga termasuk di wilayah masyarakat pesisir dan garam. Alhamdulillah untuk pencairan pendanaan dari LPM UKP ini memang bisa ya merubah nasib semuanya, baik itu nasib anggota, nasibnya pengelola, nasibnya pengurus dan sebagainya. Masyarakat pun juga terbantu. Satu contoh, kalau pengelola dari 6 sekarang sampai 6 tahun ini sudah berkembang ya, bertambah menjadi 21. Jadi kita menambah tenaga, ini mengurangi pengangguran 21 orang, itu dari satu. Kemudian untuk pendapatan dari pengelola, pengurus juga mendapatkan penghasilan di RAT di akhir tahun. Kemudian juga bingkisan lebaran juga ada. Kemudian juga kita partisipasi di masyarakat. Ini juga banyak ya. Setiap kalau kemarau ini ya kayak semacam ini Gunung Kidul sudah terkenal kekeringan, dari koperasi sendiri memberikan. Jadi memperkenalkan secara tidak langsung, walaupun kita tidak riak ya. Ini memperkenalkan bahwasanya di Gunung Kidul ini ada satu koperasi yang bergerak khusus di perikanan. Ini namanya Mina Mulia Maju Mandiri. Ini per 6 bulan sekali kita pindah SD yang mempunyai prestasi ranking 1, kita berikan tambahan sedikit pembiayaan. Itu juga kemudian di masyarakat ini di Padukuhan Klampok, alhamdulillah Pak, ini juga sudah kita berikan sedikit ya. Kita memberikan motivasi jalan, ikut-ikutan ngecor Pak, jalan yang ada di Padukuhan Klampok ya lumayan lah 400-an meter ada. Wabtahil fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabahil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Karena 4M ini sendiri ada satu tokoh ya, bukan ininya leadership dari seorang Pak Kasmanto sebenarnya yang mampu mengelit kegiatan usaha dari koperasi itu sendiri. Saya kira untuk peran ketua ini sangat-sangat penting. Jadi dia sebagai pendorong, sebagai jiwa dari koperasinya. Kalau tidak ada yang memotivasi kegiatan-kegiatan di koperasi itu tidak akan maju. Kunci suksesnya jelas kita harus disiplin saja, menjaga komitmen apa yang menjadi harapan kita. Sukses ya harus sukses. Kita itu selaku pimpinan yang penting memberikan suri tauladan. Kalau cuma ngomong tok, namun tidak ada contoh, itu sama saja, jadi tidak akan berhasil. Apalagi di pedesaan. Pedesaan itu setiap apapun ini dilihat keseimbangan antara perbicaraan dengan kelakuan. Budidaya ikan lele selain menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendiversifikasi pendapatan petani, meningkatkan ekosistem, dan membantu pengendalian hama alami. Konsumsi ikan lele tidak hanya mendukung kesehatan kita, tetapi turut juga berkontribusi pada peningkatan kualitas asupan protein masyarakat hingga perekonomian negara. BLU LPM UKP mendukung pengembangan budidaya ikan lele sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan perbaikan gizi masyarakat.